Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, apa saja agenda yang akan terjadi hari ini? Nah ya, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis siang ini. Sidang lanjutan pra-peradilan Hasto dijadwalkan digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang mengagendakan pembacaan jawaban oleh KPK selaku termohon yang akan dilanjutkan dengan penyampaian bukti dari pihak Hasto sebagai pemohon. Kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengaku pihaknya siap menghadapi jawaban KPK atas semua gugatan yang diajukan Hasto. Gugatan pra-peradilan ini diajukan Hasto atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan suap proses penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR terpilih 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sementara itu, pemirsa, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP 0% Rudi Hartono yang merupakan pemilik PT Adonara Propertindo dan Tommy Adrian yang merupakan direktur PT Adonara Propertindo akan menjalani sidang vonis pada hari ini. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan menggelar sidang vonis terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP 0% Rudi Hartono dan Tommy Adrian. Sidang vonis atas terdakwa Rudi dan Tommy sebelumnya diagendakan pada Senin 3 Januari 2025, namun ditunda karena berkas belum lengkap. Sebelumnya Rudi dituntut 9 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, dan uang pengganti 224,21 miliar rupiah subsidi 5 tahun kurungan. Sementara Tommy dituntut 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini, mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yori Cornelis Pinontoan, sudah divonis 5 tahun penjara, denda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan, dan uang pengganti 1,7 miliar rupiah. Dan Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat akan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ini dinyatakan oleh juru bicara PN Indramayu Adrian Anju Purba bahwa sidang lanjutan hari ini mengagendakan pembacaan eksepsi atau bantahan dari terdakwa atas dakwaan JPU. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan sejumlah dakwaan yang disusun secara kumulatif terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Panji Gumilang. Dalam dakwaan, JPU menemukan adanya dana yayasan yang digunakan terdakwa untuk membeli sejumlah aset berupa tanah dan properti lainnya. Aset-aset itu kemudian diatasnamakan pribadi, keluarga, dan beberapa pengurus yayasan yang turut mendukung tindakan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.